Di meja, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari analisa kami terkait Java Furniture Company Indonesia. Next. Nah, untuk anggota kami, di sini ada saya sendiri, Amanda Clarissa Fedora, dengan NIM 010 sebagai ketua kelompok. Ada rekan saya Afik Jason Relnadi dengan NIM 011, Muhammad Chandra Wardana dengan NIM 012, Windri Aini Nurjanah 014, dan Fadila Ananda Gonia 057. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dari study case. Dalam study case kasus SCM Globe ini, Java Furniture Company merupakan salah satu unit bisnis terbesar dari produsen furniture asal Eropa yang berfokus pada pembuatan furniture premium menggunakan kayu jati dan kayu keras eksotis lain yang dipesan secara berkelanjutan. Perusahaan ini mengoperasikan dua pabrik utama yang berlokasi di Pulau Jawa, Indonesia, dengan produk-produknya didistribusikan ke pasar global untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat di berbagai wilayah. Nah, jadi tujuan dari study case yang kita cari ini ada tiga. Yang pertama itu ada demand, di mana kita merancang dan menjalankan strategi operasional yang dapat meningkatkan permintaan produk sebesar 20-40% demand. Kemudian ada running, yaitu kita mengoptimalkan rantai pasokan melalui simulasi SCM Globe untuk meningkatkan produksi, mempercepat distribusi, dan mencegah gangguan operasional selama 30 hari. Kemudian yang terakhir yaitu ada profit, di mana kita menyusun laporan laba rugi atau profit loss report yang mencerminkan kemampuan perusahaan itu keuntungan atau kerugiannya. Next. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang pertama yang kami lakukan adalah analisis awal terhadap rantai pasokan. Nah, hasil analisis ini mengungkapkan beberapa masalah utama yang ditemukan, yaitu yang pertama tuh ketidakseimbangan pasokan dan permintaan di wilayah tertentu. Yang kedua, kendala kapasitas pelabuhan, kayak contohnya di Semarang, yang menjadi bottleneck. Yang ketiga, hambatan transportasi akibat infrastruktur jalan yang cenderung buruk. Lalu yang terakhir ada jejak karbon yang tinggi akibat penggunaan mode transportasi yang tidak efisien. Selanjutnya, kami juga ada peningkatan demand. Nah, dalam studi kasus Java Furniture ini, kami melakukan simulasi dengan menambahkan permintaan untuk beberapa produk berdasarkan data awalnya. Tujuannya itu untuk menambahkan bagaimana perubahan kebutuhan pasar mempengaruhi operasional perusahaan. Eh, Berikut rinciannya itu ada permintaan untuk produk furnitur A dan B naik sebesar 20%. Lalu permintaan untuk produk furnitur C itu naik sebesar 40%. Selanjutnya produk lainnya tidak mengalami perubahan permintaan. Lalu kami juga mensimulasikan eh, selama 30 hari. Yang pertama itu dilakukan simulasi untuk menguji daya tahan sistem sebelum kendalanya muncul. Nah, hasil awal itu menunjukkan simulasi terhenti di hari ke-11 akibat kekurangan produk di beberapa fasilitas yang disebabkan oleh rendahnya produksi dan distribusi yang tidak merata. Setiap error itu dievaluasi dan juga diberi solusi perbaikan yang akan disiapkan nantinya. Selanjutnya ada perubahan tipe kendaraan. Itu mengganti kendaraan yang digunakan agar lebih sesuai dengan kapasitas produk yang akan diangkut, sehingga akan mengurangi pemborosan ruang yang kosong. Next. Selanjutnya di sini ada penyesuaian jumlah produk. Itu kami memastikan kendaraan hanya membawa produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas stok di lokasi pengambilan. Setelah itu ada rerouting. Kami memodifikasi rute transportasi untuk meminimalkan waktu pengiriman dan jarak tempuh. Setelah itu kami melakukan simulasi ulang. Jadi simulasi kedua ini dijalankan selama 30 hari dengan pengaturan baru untuk mengevaluasi perbaikan sistem. Hasil simulasi kedua itu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di antaranya itu jejak karbon turun signifikan dari 143.540 menjadi 87.087. Profitabilitas makin membaik meskipun masih negatif, yaitu kisaran minus 219,88%. Setelah itu kami penyusunan strategi lanjutan. Jadi berdasarkan hasil simulasi disusun rencana strategi selanjutan untuk meningkatkan kinerja sistem. Beberapa langkah yang direncanakan itu diantaranya yang pertama menggunakan sistem logistik berbasis teknologi untuk pengelolaan stok secara real time.
Yang kedua, mengembangkan mekanisme prediksi permintaan untuk mengurangi resiko ketidakseimbangan stok. Dan yang terakhir, meningkatkan kolaborasi antar fasilitas untuk menyinkronkan produksi dan distribusi. Oke, selanjutnya yaitu kendala dan solusi dalam pencapaian goals SCM Java Furniture. Nah, kendala pertama yang kami alami yaitu kekurangan produk. Nah, beberapa fasilitas mengalami kekurangan stok produk sehingga permintaan pasar tidak dapat dipenuhi. Nah, di sini terdapat beberapa fasilitas, di antaranya itu yaitu Singapore Store terdapat kekurangan furniture C large sebanyak 2 unit. Jakarta Store kekurangan furniture B sebanyak 3 unit. Kuala Lumpur sendiri mengalami kekurangan furniture C large sebanyak 2 unit. Permasalahan ini tuh menunjukkan bahwa produksi tidak cukup fleksibel untuk menangani permintaan yang meningkat. Nah, agar kendala ini dapat teratasi, kami merencanakan produksi berdasarkan data permintaan harian untuk memastikan stok produk mencukupi. Sumber daya tambahan juga dialokasikan bila diperlukan. Kami juga memantau stok harian setiap produk untuk memastikan kebutuhan harian pelanggan terpenuhi tanpa kekurangan. Selanjutnya adalah kendala kedua, yaitu kelebihan pengambilan produk. Nah, selama simulasi distribusi, kami menemukan error yang signifikan pada produk fasilitas akibat kendaraan mengambil produk melebihi stok aktual di lokasi pengambilan. Contohnya yaitu pada rute tertentu, kendaraan pengangkut furniture C-Large mengambil produk lebih banyak daripada kapasitas stok. Hal ini menyebabkan data inventaris tidak sesuai, proses distribusi terganggu karena produk yang dibawa tidak mencukupi untuk kebutuhan fasilitas tujuannya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kami membuat solusi yaitu kelebihan dalam kelebihan pengembalian produk dengan melakukan penyesuaian jumlah produk yang diambil pada setiap fasilitas disesuaikan dengan data stok yang tersedia. Peningkatkan sistem logistik, kami memperbarui sistem pengolahan logistik agar kendaraan hanya mengangkut produk sesuai kapasitas aktual dan kebutuhan fasilitas. Dengan solusi ini, proses distribusi menjadi lebih efisien dan kendala overpick up dapat dihindari. Oke, selanjutnya itu adalah hasil yang kami capai selama pengerjaan STM Globe itu, yang mana hasil simulasi pertama, total profit yang kami dapatkan itu sebesar minus 219,88%, yang mana angka ini menunjukkan performa keuangan masih jauh dari target yang kami harapkan. Kemudian di vehicle carbon footprint-nya itu kami mendapati sebesar 143,540, yang mana angka ini mencerminkan jejak karbon yang tinggi akibat transportasi yang kurang optimal. Kemudian kami melakukan optimize dari simulasi yang pertama tadi, mendapatkan hasil simulasi kedua, yaitu total profitnya itu sebesar minus 206,76%, yang mana meskipun profit ini masih berada dalam nilai negatif, terdapat sedikit peningkatan dibandingkan simulasi awal. Kemudian di bagian vehicle carbon footprint-nya kami mendapati angka 86,431, yang menunjukkan penurunan signifikan dari simulasi awal tadi. Nah, penurunan vehicle carbon footprint ini mengidentifikasikan bahwa langkah optimalisasi pada sistem transportasi berhasil mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Namun, dari sisi profitabilitas, hasil yang diperoleh masih memerlukan perbaikan lebih lanjut untuk mencapai target yang positif. Kemudian, selama simulasi yang kami lakukan selama 30 hari, tersebut mengungkapkan beberapa isu utama seperti ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, yang mana terjadinya beberapa fasilitas mengalami kekurangan produk, sementara fasilitas lain memiliki stok yang berlebih. Kemudian kendala transportasi, yang mana kendaraan yang digunakan tidak optimal atau efisien, yang dapat menyebabkan tingginya jejak karbon dan pemborosan biaya operasional. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan produk. Distribusi yang tidak terencana dengan baik yang dapat menimbulkan masalah dalam rantai pasok. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menjelaskan beberapa eh, langkah-langkah dan hasil dari SCM. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.